Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A dan kelas 3B. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kalian semua beserta keluarga aktivitasnya semuanya tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku kelas 3B dan kelas 3A. Hari ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis surat Al-Lahab kelas 3. Dibuka surat Al-Lahab bisa di Al-Qur'an juz amma atau LKS, yang penting ada surat Al-Lahabnya. Mari kita baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, yang nomor 1, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Yang nomor 4, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Yang kelima, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, ini isi kandungan surat Al-Lahab ya. Jadi surat Al-Lahab diiling-iling ya, ini terdiri dari 5 ayat. Dihitung ya, ada 5 ayat, jangan sampai lupa. Termasuk surat ke 111 atau 111 ya dalam Al-Quran, dan diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk golongan surat Makkiyah. Nama Al-Lahab diambil dijipuk ya, dari ayat pertama yang artinya gejolak api ya. Jadi surat Al-Lahab ini turun berkaitan tentang peristiwa di Bukit Sofa. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa. Beliau naik ya, munggah ning Bukit Sofa dan memberikan peringatan kepada kaum Quraisy perihal siksaan Allah yang pasti akan datang ya, kepada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pamane Nabi jenenge Abu Lahab iku krungu mendengar hal tersebut, sehingga Abu Lahab marah, nesu, terus mencela Nabi Muhammad atas peristiwa tersebut. Maka turunlah surat Al-Lahab untuk menjawab apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, yaitu paman dari Rasulullah SAW. Nah, peristiwa ini yaitu peristiwa di Bukit Sofa. Terus ini kandungannya apa? Nah, kandungannya itu gini. Itu termasuk kandungannya juga. Ini yang nomor 1, surat ini disebut surat Al-Lahab dikarenakan di dalam surat Al-Lahab ini menceritakan tentang paman Nabi, ya, pamannya Nabi sing jenenge Abu Lahab, sing nama aslinya Abdul Uzza. Jeneng aslinya Abdul Uzza, tapi terkenal dengan Abu Lahab. Nah, dia selalu menentang dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Jadi Nabi lah dakwah mesti diganggu oleh Abu Lahab, dicela, bahkan Nabi dicelakai oleh Abu Lahab. Tapi semuanya itu ya gagal karena Allah melindungi Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Abu Lahab itu dibantu, diewangi ambek bojone, ambek istrinya yang bernama Arwah atau Ummu Jamil. Nah, jadi jenenge bojone Abu Lahab iku Ummu Jamil atau Arwah, sama saja. Istrinya diumpamakan seperti orang yang membawa kayu bakar. Tegese maksudnya karena itu artinya suka membawa kayu bakar berduri atau juga
seneng memfitnah, ya, memberi kabar yang tidak baik kepada Nabi Muhammad. Maksudnya iki memfitnah Nabi Muhammad dan pengikutnya ben gak percaya kambek agama atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ikuti fitnah ya Nabi Muhammad. Makanya disebut pembawa kayu bakar ya tadi di terjemahannya ya ini nomor 4, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Selain juga meletakkan di sepanjang jalan yang dilalui Nabi itu dijebak dengan duri. Itu juga yang dilakukan oleh Ummu Jamil, yang sifat tercela dari Ummu Jamil yang tidak boleh kita tiru. Yang nomor 2, oleh sebab itu Abu Lahab dan istrinya karena perbuatannya yang mengganggu, menentang Nabi Muhammad, ya, mencelakakan Nabi Muhammad, terus memfitnah Nabi Muhammad, keduanya akan celaka, mlebu neraka. Harta benda yang dikumpulkan selama di dunia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya itu adalah Abu Lahab dan istrinya dari siksaan Allah. Gak iso nyelametno harta bendanya dari siksaan Allah. Ketika bentuk azabnya apa? Abu Lahab dan istrinya itu dia akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan perilakunya sendiri. Di lehernya ning gulune itu ada tali dari sabut iki kok sepet, yang ngerti klopo sepet kulite lho rek, sepet lho yang dipintal. Nanti sepet iku kulite klopo dipintal ku dibentuk tali, nanti dianyam atau ditampar jadi tali, jadi ditaleni ning gulune sepet memang dibentuk tali terus ditaleni ning gulune. Dengan tali itu Allah Subhanahu wa taala menjerat lehernya, ditekek ya, dan mengangkat tinggi-tinggi ya, dicengkiwing dengan tali itu diangkat tinggi-tinggi lalu mencampakkannya ke dasar neraka. Jadi cemplung di neraka. Plung. Nah, nyemplung neraka. Nah, seperti itu ya isi kandungannya. Dan diingat-ingat lagi bahwasanya surat Al-Lahab ini artinya gejolak api. Terdiri dari 5 ayat termasuk surat Makiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nomor urutnya 111. Surat Al-Lahab juga berisi cerita Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW, dan istrinya Ummu Jamil atau Arwa namanya ya, yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Abu Lahab dan istrinya masuk neraka. Harta benda dan segala hasil usahanya selama di dunia tidak berguna untuk keselamatannya kelak di akhirat. Jadi wis dinas bahwasanya Abu Lahab dan istrinya masuk neraka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak salah, banyak khilaf dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.